أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia menurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Dan aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Budriana yang sudah membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 51 sampai 53. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari setiap ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadz Budriana, terkhusus untuk beliau. Baik, untuk acara selanjutnya pengajian dan pemaparan yang pada hari ini mengusung tema peradaban Islam yang insya Allah akan diisi langsung oleh Al-Ustadz Ad-Doktur Cecep Taufikur Rahman atau Masumia bil Kunyah Buya Cetar. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Agama Islam, sekaligus anggota di Universitas Muhammadiyah Bandung. Beliau juga sebagai anggota Majelis Tarjih PWM Jawa Barat. Kemudian beliau juga pernah mengisi kajian-kajian juga di program TVRI dan di iNews. Sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu Buya Cetar. Ahlan wa sahlan, Buya. Silakan dibuka. Ahlan bikum Ustaz Husni, kaifal hal? Alhamdulillah, tamam ya dokter. Kaifa halukum ya dokter? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus untuk Buya dan untuk kita semuanya. Amin, amin. Kita sama-sama akan mendengarkan tema peradaban Islam
tidak salah memang bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia, bahkan hingga kini, Buya. Untuk lebih mendetailnya, untuk lebih jelasnya, kita sama-sama dengarkan pemaparan Buya, karena beliau ini dalam segi bahasa itu suka diulas, dari segi maknanya itu begitu dalam sekali, Buya. Tolong nanti jelaskan, baik itu dari segi bahasa, peradaban itu apa sih, kebudayaan dan peradaban itu apa perbedaannya, sehingga kami pun lebih memahami tentang peradaban Islam itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, Buya, mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Husni Hirzin LC. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan juga mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi bagian dari pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibunda Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat sebagai tuan rumah GSM, juga Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua kembali melanjutkan thalabul ilmi kita. Mudah-mudahan menjadi salah satu catatan amal kebaikan kita yang nanti balasannya kita temukan di akhirat insyaallah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Husni tadi, bahwa pada pagi hari ini insya Allah kita akan berdiskusi tentang sebuah tema yang sebetulnya sangat tidak asing untuk kita semua, yaitu tentang peradaban atau peradaban Islam terkhusus. Di mana istilah ini sebuah istilah yang sering sekali digunakan atau dipakai ya oleh siapapun, baik kita mengerti makna dari itu ataupun tidak mengerti, atau dia memang sudah menjadi sesuatu yang menjadi pengetahuan masyarakat secara umum, gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kami mencoba melihat pengertian peradaban yang difahami oleh masyarakat Indonesia, yang ini tercermin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam KBBI. Jadi menurut KBBI, peradaban itu berasal dari kata adab. Yang adab ini juga asal katanya dari bahasa Arab ya. Jadi adab bukan azab gitu. Kalau pakai ain, azab itu artinya siksaan, auzubillah ya. Tapi kalau adab, nah itu pakai alif, adab gitu ya. Itu artinya adalah dalam bahasa Arab bisa bermakna akhlak gitu ya. Bisa juga bermakna perilaku gitu. Tapi juga bisa bermakna hasil karya gitu ya, hasil karya dan cipta seseorang dalam bahasa Arab, al-adab. Kemudian kata ini sudah menjadi bagian dari bahasa kita ya, adab dan peradaban dimulai dengan per dan an, diakhiri dengan an. Maka dalam KBBI adab itu atau peradaban itu memiliki ejaan atau pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda ya. Jadi dalam bahasa Arab adab, dalam bahasa kita juga adab. Sehingga ada istilah tidak beradab gitu ya, beradab atau tidak beradab, atau di perguruan tinggi Islam misalnya ada fakultas adab, itu artinya fakultas sastra gitu ya.
Kemudian peradaban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga peradaban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Maka dalam makna nominanya, ya, sebagai kata benda itu, peradaban memiliki makna kemajuan, kecerdasan, kebudayaan, ya, baik lahir maupun batin. Jadi ini harus dipadukan, ya. Dalam bahasa kita pengertiannya sudah betul bahwa peradaban itu tidak boleh hanya memiliki salah satu unsur saja, lahir saja atau batin saja, tetapi harus terpadu, ya, kemajuannya lahir dan batin, ya. Kemudian yang kedua, adab ini juga menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa. Nah, dari sini tadi sedikit sudah terjawab apa yang ditanyakan oleh Ustaz Husni, apa kaitannya peradaban, kebudayaan, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dalam bahasa Arab, ya, peradaban itu sering menggunakan istilah bukan al-adab, ya, adab yang tadi bahasa Arab kemudian menjadi serapan bahasa Indonesia menjadi peradaban. Ternyata makna peradaban yang kita pahami hari ini dalam bahasa Arab itu bukan al-adab, ya, tetapi peradaban dalam bahasa Arab itu sering digunakan kata al-hadarah, ya, al-hadarah. Misalnya al-hadarah al-islamiyah, peradaban Islam, atau hadarat al-fara'inah misalnya, peradaban zaman Fir'aun, hadarat al-Yunan misalnya, peradaban bangsa Yunani, dan seterusnya. Yang kedua, sering menggunakan kata al-umran, ya, bukan Ali Imran. Kalau Ali Imran itu nama surat di dalam Al-Quran, surat yang ketiga, ya. Jadi keluarga Imran, tapi satu akar kata. Jadi al-umran di sini dari amara ya'muru umran. Dalam surat At-Taubah disebutkan innama ya'muru masajidallah. Al-umran itu berasal dari kata amara ya'muru, nanti akan ada penjelasannya. Maka kita akan mendengar istilah siapa yang memakmurkan masjid. Nah, gitu. Jadi katanya amaro, bukan amaro. Kalau amaro pakai hamzah, alif, alif, ya, atau hamzah, mim, ro, amaro artinya memerintah. Tapi kalau amaro pakai ain, mim, ro, itu artinya adalah memakmurkan atau menghidupkan. Maka peradaban di dalam bahasa Arab disebut dengan al-umran, ya, yang nomor 2 ini. Yang ketiga juga peradaban dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan al-madaniyah atau at-tamaddun, ya, al-madaniyah. Nanti kita lihat kaitannya kenapa peradaban itu di dalam bahasa Arab menggunakannya kata hadarah, menggunakan kata umran, dan menggunakan kata tamadun atau al-madaniyah. Dan sampai hari ini misalnya di kalangan saudara-saudara kita, ya, di negeri Melayu, itu mereka lebih banyak menggunakan tamadun, ya, daripada menggunakan istilah peradaban, ya, tamadun Islami dalam istilah mereka itu, yang maksudnya adalah peradaban Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan al-hadarah tadi itu? Makna pertama dari peradaban itu adalah al-hadarah, ya. Al-hadarah itu, ya, asal katanya dalam bahasa Arab dari hadha dan ra, hadara yahduru. Kemudian dia memiliki makna pertama hadir, atau memiliki makna meninggali satu tempat, ya. Ya'ishu ahlul muduni fi hadaratin, maksudnya satu komunitas masyarakat, ya, hidup dalam sebuah peradaban. Fi tamaddunin, ya. At-tamadun atau hadarah itu, ya, hadarah yang tadi kita kenal sebagai istilah Arab dari kata peradaban itu adalah lawan kata dari al-badawah. Apa itu al-badawah? Bapak Ibu, kita semua sering mendengar istilah Baduy, ya. Bukan salah satu suku di Pulau Jawa, ya, bukan.
al-buduwah atau al-badawah atau nisbahnya badawi itu adalah menunjukkan ya dalam istilah Arab itu ke dalam suku pedalaman, ya mungkin ini punya kemiripan dalam istilah kita, bagi semua masyarakat yang disebut belum memiliki peradaban, belum memiliki kemajuan, masyarakat yang tertinggal, itu disebut dengan al-buduwah. Jadi al-hadarah, peradaban itu lawan dari kata al-badawah atau al-buduwah. Orang yang tidak berperadaban itu disebut dengan badawi, ya. Kemudian orang yang berperadaban disebut dengan hadari. Hadari artinya orang yang berperadaban, gitu ya. Nah, ini dengan demikian maka kata al-hadarah itu menunjukkan sebuah aktivitas yang hadir ya dalam sebuah komunitas tertentu, kemudian menunjukkan mazahirut taqaddumi warruqa, ya, menunjukkan fenomena kemajuan ya fi mayadinil ilmi, dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, seni, ya, sastra, arsitektur, ya. Intinya seluruh bidang kehidupan manusia yang itu semua merupakan hasil cipta karya kemampuan budi manusia, itu yang disebut dengan peradaban. Maka kita mengenal peradaban Fir'aun itu karena memang zaman Fir'aun ilmu pengetahuan berkembang pesat, Bapak Ibu, terutama ilmu kedokteran, ya, ilmu tentang mumi, kemudian ilmu arsitektur, sehingga kita menemukan peninggalan-peninggalan fisik dari peradaban Fir'aun yang luar biasa sampai hari ini. Atau disebut dengan peradaban Yunani, kita juga menemukan peninggalan-peninggalan kejayaan bangsa Yunani, juga bangsa Romawi, ataupun juga peradaban Islam yang kita rasakan, ya, peninggalannya juga sangat luar biasa, yang merupakan salah satu peradaban terbesar di dunia ini. Nah, lalu mana al-umran tadi, ya, yang merupakan padanan dari kata hadara, berasal dari kata amara, berarti wilayah, ya, atau rumah tempat yang didiami atau berpenduduk. Jadi kalau ada istilah al-ardul ma'murah, ya, al-ardu itu artinya adalah bumi, kawasan, al-ma'murah itu artinya adalah yang ada penduduknya. Al-ardul ma'murah, seperti di Indonesia kan ada pulau, kawasan yang padat penduduk, itu namanya al-ardul ma'murah. Tapi ada al-ardu ghairul ma'murah, kawasan yang belum ada penghuninya, ya, seperti beberapa kawasan di Pulau Sumatera misalnya, di Kalimantan, ya, di Papua yang masih banyak tempat yang belum ada penghuninya, itu ghair ma'murah. Maka di situ tidak ada peradaban. Nah, peradaban itu muncul dari kata amaro ini dengan kata umron, dan muncul sebagai bagian dari bukti adanya aktivitas kehidupan manusia, dan itu adalah peradaban karena subjek utama dari peradaban itu adalah manusia. Ya. Jadi dengan demikian maka yang disebut dengan al-umron itu, ya, padanan dari al-hadarah, peradaban itu adalah sebuah daerah yang maju atau makmur, bukan di daerah terpencil atau padang pasir atau daerah tandus, tapi memang daerah yang memiliki kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Nah, kemudian Ibnu Khaldun, Bapak Ibu rahimakumullah, bicara tentang peradaban, ya, atau tentang sejarah terutama, kita tidak akan pernah lepas dari seorang tokoh namanya Ibnu Khaldun. Ya. Ibnu Khaldun ini adalah seorang ilmuwan Muslim kelahiran Tunisia yang disebut sebagai bapak ilmu sosial bagi umat manusia, ya. Jadi bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi orang Barat, di mana para sosiolog Barat, antropolog Barat itu mereka mengembangkan teori-teori tentang sosiologi, ya, antropologi dan etnografi itu mengutip kepada karya-karyanya Ibnu Khaldun, dan beliau pernah mengajar di Al-Azhar Mesir, ya, karena beliau ini orang yang sangat suka melakukan penelitian kemana-mana. Beliau pernah tinggal di Mesir dan pernah mengajar di Al-Azhar. Ya. Nah, Ibnu Khaldun ini memiliki sebuah karya yang sangat fenomenal, Bapak Ibu rahimakumullah, dan ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, terutama orang-orang Barat sangat terinspirasi dari karya Ibnu Khaldun ini. Bukunya berjudul Al-Ibar fi Tarikh Man Ghabar. Ya.
Jadi pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari orang-orang yang sudah berlalu. Ya. Ini ada 7 jilid menceritakan bagaimana proses lahir dan musnahnya sebuah peradaban. Gitu ya. Dan ini kajiannya sangat menarik Bapak Ibu. Maka kalau berbicara peradaban itu sebetulnya kita tidak bisa lepas dari pandangan-pandangan ilmu sosial, ya, ilmu sosiologi, antropologi, kemudian juga bahkan psikologi, karena ini terkait dengan akal budi manusia, akal manusia yang itu kemudian melibatkan ilmu sosial, gitu ya. Nah, Al-Ibar ini karena sangat besar kitabnya, maka kemudian oleh Ibnu Khaldun dibuat pengantar, namanya Al-Muqaddimah. Ya. Jadi Al-Muqaddimah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah merupakan pengantar bagi kitab Al-Ibar fi Tarikh Man Ghabar, buku sejarah, dan bukan hanya sejarah. Jadi kata Ibnu Khaldun, yang namanya sejarah itu bukan sekedar menceritakan masa lalu, tetapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menilai apa yang terjadi di masa lalu yang sudah kita kaji dulu di GSM ini, kemudian mengambil pelajaran-pelajaran, makanya al-ibar di sini. Ibar itu jama dari kata ibroh, gitu ya. Nah, Muqaddimah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kitab Al-Muqaddimah ini diterjemahkan oleh para orientalis ke dalam berbagai bahasa, terutama ke dalam bahasa Inggris, bahasa Latin, ya. Salah satunya adalah Profesor Franz Rosenthal. Dia menerjemahkan kata al-hadarah atau al-umran itu dengan kata civilization. Jadi orang yang paling pertama banyak menggunakan makna peradaban itu dengan al-umran dalam bahasa Arab itu adalah Ibnu Khaldun. Tapi padanannya di dalam bahasa Inggris kita dapatkan dengan istilah civilization, ya. Nah, tapi yang menariknya adalah bahwa ketika Ibnu Khaldun menggunakan kata al-umran, peradaban, istilah ini belum digunakan di Barat. Civilization ini tidak digunakan di Barat kecuali di abad ke-18 Masehi. Dalam teori antropologi, Bapak Ibu, dalam teori bahasa, ya, kita itu tidak menemukan suatu istilah di satu tempat kalau objek dari istilah itu tidak ada. Contoh misalnya, di kita ada istilah duren, begitu ya. Mengapa di kita ada istilah duren? Bendanya ada, pohon durennya tumbuh di Indonesia. Ada istilah jengkol, begitu, mohon maaf. Semua orang mengenal karena bendanya ada, ya. Barangnya ada, pohonnya ada, dikenal, dikonsumsi. Tapi dua benda ini tidak akan kita temukan dalam bahasa Inggris, tidak akan kita temukan dalam bahasa Arab, ya. Maka kemudian ada orang yang termasuk misalnya rambutan, ada orang yang menerjemahkan durian itu menjadi Abu Syaukah, bapaknya duri, padahal juga tidak tepat sebetulnya. Ya. Jadi ketika Arab ya durian, gitu. Karena memang benda ini tidak ada di Arab, sehingga menunjukkan ketika suatu istilah tidak ada di satu tempat, maka berarti di tempat itu benda itu tidak ada. Ketika istilah rambutan tidak ada dalam bahasa Arab, orang menerjemahkan dengan Abu Sya'ar, ya, bapaknya rambut, padahal tidak tepat juga terjemah itu. Itu menunjukkan bahwa benda itu tidak ada di situ. Nah, maka ketika istilah civilization ini tidak dikenal, ya, atau peradaban dalam bahasa Inggris tidak dikenal sampai abad ke-18, itu menunjukkan bahwa Ibu rahimakumullah, Barat saat itu belum memiliki peradaban yang seperti kita lihat pada hari ini. Peradaban Barat masih peradaban yang yang belum maju secara signifikan, gitu ya. Nah, ini yang menarik dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Kemudian, ya, bahkan istilah peradaban atau civilization dalam bahasa Inggris itu baru dikenal oleh bangsa Barat, itu sering digunakan dalam karya tulis mereka pada abad ke-20. Mengapa seperti ini? Nah, kita akan lihat pada silsilah peradabannya, Bapak Ibu. Jadi ini Ibnu Khaldun, Bapak Ibu, diharap diingat nama ini, tokoh besar, ilmuwan Muslim yang sampai hari ini karyanya dipakai bahkan oleh orang-orang Barat, ya. Itu Prof. Din Samsudin itu beliau cerita ketika kuliah di Amerika, ketika S3 katanya, saya seperti di pesantren lagi di Amerika ternyata. Jadi kalau di kita,
sekarang ada kebosanan orang belajar kitab kuning, dianggap kuno, dianggap klasik, gitu ya, kemudian ditinggalkan. Justru kata Pak Din, di Barat itu, ya, di Amerika, kitab-kitab klasik karya ulama kita dikaji. Salah satunya adalah Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, dikaji, dianalisis, didiskusikan, dikritisi. Termasuk juga karya-karya Al-Ghazali misalnya, Ihya Ulumuddin. Ketika umat Islam menyingkirkan buku ini dianggap sebagai buku penyebab kemunduran, justru di Barat itu dikaji, gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu ada suasana yang terbalik dalam membangun peradaban di masyarakat Muslim yang seolah-olah kalau berbau turos, berbau kitab kuning itu adalah yang terbelakang, dengan nuansa di Barat yang justru mereka menyadari betul bahwa sumber pengetahuan itu justru tersimpan di karya-karya klasik ulama-ulama Muslim. Nah, dengan demikian ya, maka kita menemukan peradaban dalam bahasa Inggris sebagai civilization ya. Nah, civilization dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata civitas, bahasa Latin, city, yang artinya kita tahu adalah kota. Ya. Mengapa demikian, Bapak Ibu rahimakumullah? Ini kita lihat penjelasannya. Alasan yang mengegaskan asal kata ini adalah bahwa setiap peradaban besar memiliki kota-kota besar dan karakteristik dasar peradaban yang paling mudah untuk diamati adalah di dalam kota. Jadi kalau kita lihat peradaban Yunani, kita lihat Athena, sebuah kota yang dibangun luar biasa ya, dengan totalitas kemampuan pengetahuan yang ada di zaman itu. Kemudian misalnya peradaban Fir'aun misalnya, kita lihat Bapak Ibu ada di Luxor, di Aswan, di Mesir itu luar biasa, mencerminkan bagaimana orang di zaman itu bisa membelah batu sedemikian rapi, berbentuk segi empat, ukurannya sama, dibawa dari Luxor ke Kairo ya, ke Giza, itu jaraknya sekitar 600 km menggunakan transportasi Sungai Nil. Itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang memiliki rasa peradaban yang tinggi, dan itu mereka kemudian membangun kota, ya, membangun kota baik di Giza ataupun di Luxor Aswan sebagai pusat kekuasaan Fir'aun. Maka dengan demikian di sini kita menemukan kaitan antara kata peradaban al-hadarah, al-umran dengan al-madaniyah. Al-madaniyah itu asal katanya dari kata Al-Madinah, ya, sama dengan kata Al-Madinah, maka Al-Madaniyah itu nisbah kepada Al-Madinah, jadi sesuatu yang bersifat kekota-kotaan. Maka karena peradaban itu biasa dibangun dari kota, tidak mungkin dari pedalaman. Hadarah atau peradaban itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan Al-Madaniyah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Kemudian dari istilah hadarah ke madaniyah. Di dunia Islam menggunakan istilah hadarah, al-umran dan al-madaniyah ini juga variatif. Jadi kalau umumnya orang menggunakan dalam bahasa Arab itu al-hadarah sebagai kata ganti dari peradaban. Tapi juga seperti tadi Ibnu Khaldun lebih dominan menggunakan kata al-umran. Nah, para penulis mutakhir, ya, para pemikir mutakhir, ilmuwan ulama muslim mutakhir seperti Muhammad Abduh, dan kita tahu Syekh Muhammad Abduh ini adalah orang yang menginspirasi Kiai Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, Bapak Ibu. Di antara karya Syekh Muhammad Abduh ini dari Mesir adalah Al-Islam Bainal Ilmi wal Madaniyah. Nah ini, Al-Islam Bainal Ilmi wal Madaniyah. Jadi kalau kita terjemahkan judul buku ini, kitab ini adalah Islam antara ilmu pengetahuan dan peradaban. Al-Madaniyah di sini adalah peradaban. Jadi Ibnu Khaldun, Syekh Muhammad Abduh memilih kata Al-Madaniyah daripada kata Al-Hadarah. Kemudian juga Syekh Muhammad Farid, ya, beliau juga dari Mesir, sama beliau menulis sebuah buku Al-Madaniyah wal Islam. Ya, ini pada abad ke-19 Masehi. Peradaban dan Islam, ya. Nah, lalu apa sebetulnya yang disebut dengan hakikat peradaban Islam? Ya, banyak definisi yang menyebutkan bahwa hakikat peradaban Islam itu adalah ma qaddamahul Islam lil mujtama' al-bashari min qiyam wa mabadi wa qawaid tarfa'u min sya'nih
Jadi yang disebut dengan peradaban Islam itu adalah sesuatu yang dipersembahkan oleh Islam lil mujtama al-bashari, bagi masyarakat kemanusiaan, bukan hanya bagi umat Islam. Ya, apa yang dipersembahkan oleh umat Islam itu ada min qiyam, berupa nilai-nilai, ya, mabadi, prinsip-prinsip hidup, prinsip keadilan, prinsip kesamaan hak dan kewajiban, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian juga waqaid, aturan-aturan yang dengan nilai, prinsip dan aturan itu tarfa'u min sya'ni, kemudian menjadikan bangsa itu, menjadikan masyarakat itu menjadi bangsa yang luhur, ya. Wa tumakkinuhu min at-taqaddum fil janib al-madi, ya, wa tuyassir, ya, wa tuyassiru al-hayat lil insan. Sehingga dengan nilai, ya, prinsip-prinsip, aturan dan pengetahuan itu menjadikan masyarakat itu dapat mencapai kemajuan, baik pada, terutama pada dimensi materi, ya, dan kemudian wa tuyassirul hayatil insan, memudahkan manusia untuk menjalani kehidupannya, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan peradaban Islam. Apa yang disumbangkan, dipersembahkan oleh umat Islam bagi masyarakat manusia, bagi umat manusia, yang dengan itu kemudian umat manusia mencapai kemajuan. Nah, di peradaban Islam itu, Bapak Ibu, pertama adalah peradaban tauhid dan bukan peradaban yang sekularis seperti yang kita kenal hari ini. Mengapa disebut dengan peradaban tauhid? Karena peradaban Islam itu tadi peradaban yang berangkat dari keimanan, pertama, bahwa mengapa manusia harus membangun peradabannya, harus maju ilmu pengetahuannya, karena bagi umat Islam membangun ilmu pengetahuan, membangun peradaban itu adalah bagian dari misi kita sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, maka kemudian tugas sebagai khalifah ini tidak akan bisa dicapai kecuali dengan membangun peradaban itu. Maka Allah wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menaklukkan, memudahkan, menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi dan langit, di laut dan di daratan itu tunduk bagi manusia sebagai fasilitasi untuk menyukseskan misi sebagai khalifah. Nah, jadi aktivitas peradaban kita itu yang bernilai tauhid, beda dengan Barat. Nanti kita akan lihat mengapa Barat sangat sekuler. Yang kedua, peradabannya dibangun dengan ilmu pengetahuan. Maka ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang haji, bukan tentang sholat, tapi iqra, ya, bacalah. Membaca itu adalah pintu ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah kunci dari peradaban. Tidak mungkin sebuah peradaban akan dibangun tanpa ilmu pengetahuan, gitu ya. Dan uniknya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam surat Al-Alaq itu, kata iqra di sini, perintah membaca di sini itu tidak ada objeknya. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mencipta. Ada tidak apa yang harus kita baca di situ? Tidak ada kan objeknya. Maka para ulama tafsir menyebutkan mengapa Allah tidak menyebutkan objek membaca di situ. Karena Islam, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi umat Islam untuk membaca apa saja. Gitu. Baik buku yang tertulis, buku yang terhampar, buku yang ditulis oleh umat Islam, buku yang ditulis oleh non-muslim, baca semuanya. Jadi Al-Quran sendiri tidak membatasi kita untuk membaca. Maka di dalam surat Al-Alaq, Allah memerintahkan membaca, tetapi tidak menyebutkan, tidak membatasi objek untuk membaca. Betapa Islam ini agama yang dibangun di atas peradaban ilmu. Yang kedua adalah paradigma integrasi ilmu dan wahyu. Ini penting Bapak Ibu, karena inilah yang kemudian membedakan antara peradaban Islam dengan yang lain, karena kalau yang itu peradaban materi, tapi kalau umat Islam itu antara ilmu pengetahuan dan wahyu itu bukan dijadikan musuh, bukan saling bertentangan, justru ilmu dan wahyu itu adalah sesuatu yang harus dipadukan. Yang keempat, peradaban kemanusiaan. Kita lihat misalnya peradaban Mesir itu, Firaun membuat piramid, Bapak Ibu, dahsyat luar biasa, tapi ada berapa juta orang yang meninggal di situ, gitu ya, yang menjadi korban.
Kita lihat jalan-jalan yang luar biasa dibangun oleh Belanda di Indonesia ini. Itu kita tahu semua di situ berapa orang rakyat Indonesia yang mati dengan kerja rodi dulu. Jadi peradabannya tidak berkemanusiaan. Peradabannya hanya bersifat materi dan tidak menghargai manusia sebagai manusia. Tapi peradaban Islam ada peradaban yang menghargai kemanusiaan dan peradaban yang bukan menjatuhkan korban. Dan yang kelima adalah peradaban yang sangat terbuka. Nah, Bapak Ibu, lalu sedikit ini waktu kita sangat terbatas. Peradaban Islam di Eropa. Kita tahu bahwa kalau peradaban Islam di negeri Arab, itu biasa, memang sumbernya dari situ. Ya, asal mulanya dari situ. Peradaban Islam di Asia Tenggara, apalagi di Indonesia, di Malaysia, itu memang hal biasa. Tapi bagaimana kita bicara tentang adanya peradaban Islam di Eropa? Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu pernah hidup dan membangun bangsa Eropa itu dalam waktu yang tidak pendek. Jadi Islam masuk ke Eropa ya itu pada tahun 711 Masehi atau 93 Hijriah, dan kemudian Islam menjadi penguasa di sana lalu membangun bangsa Eropa selama 750 tahun Bapak Ibu, 7 abad setengah gitu ya. Lebih lama daripada Belanda di Indonesia, tapi bedanya Belanda di Indonesia itu menjajah. Semua kekayaan kita dibawa sama dia, bangsa kitanya kemudian dimiskinkan, disiksa, disuruh kerja rodi, kan begitu. Tidak boleh sekolah, sekolah hanya bagi ningrat, hanya bagi mereka yang loyal kepada penjajah, kekayaannya dikeruk. Islam berada di Eropa, terutama di Spanyol, tepatnya di Cordova ini, justru Islam di situ membangun peradaban bangsa Eropa yang saat itu sedang dalam masa kegelapan. Jadi di abad pertengahan itu, Bapak Ibu, di sekitar 700-800 itu bangsa Eropa sedang berada pada masa kegelapan. Tidak seperti ini, tidak semaju hari ini. Ilmu pengetahuan dimusuhi. Gitu. Maka seperti tadi, kalau di Islam ilmu pengetahuan itu dihormati. Mengapa? Dulu doktrin ilmu pengetahuan itu yang ditemukan oleh para peneliti itu dianggap berbeda dengan ajaran gereja yang diyakini oleh bangsa Eropa. Maka misalnya kita tahu ada Kopernikus, ada Galileo Galilei yang disiksa, bahkan ada yang menyebutkan sampai dibakar karena dia melakukan penelitian bahwa menurut doktrin gereja itu adalah heliosentris, ya. Di mana bumi ya, bumi itu menjadi pusaran tata surya. Jadi matahari dan lain itu berputar di seputar bumi. Dalam hasil penelitiannya Galileo, sebaliknya justru matahari itu adalah pusat tata surya, heliosentris. Yang lain berputar di seputar matahari. Karena doktrin hasil penelitian Galileo ini bertentangan dengan doktrin gereja, maka kemudian hasil penelitiannya diberangus, Galileo aja ditangkap, para ilmuwan disiksa, dan itu menjadikan bangsa Eropa berada dalam kemunduran. Nah, beda dengan Islam. Justru Islam masuk ke Eropa itu membangun peradaban, menghargai ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu kitab yang tidak memusuhi ilmu pengetahuan. Bahkan justru Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya, jadi Islam masuk ke sana, dibangun. Di situ ada para sahabi, Tariq Ibnu Malik, ada Tariq bin Ziyad, ada Musa Ibnu Nusair, yang masuk membawa Islam dari Afrika Utara, kemudian menyeberang ke Eropa melalui sebuah selat yang sekarang dikenal dengan Selat Gibraltar itu ya, atau sebetulnya berasal dari bahasa Arab itu Jabal Tariq, menyeberangnya pasukan-pasukan Muslim untuk masuk ke Eropa. Jadi kita bayangkan ada Cordova, ada Granada ya yang dibangun oleh peradaban Islam di situ. Bahasa Arab menjadi bahasa nasional, menjadi bahasa ilmu pengetahuan, mengalami kemajuan di bidang filsafat, sains, fikih, musik, kesenian, segala macam. Dan bahkan Bapak Ibu, selama 750 tahun Islam membangun Eropa itu melahirkan banyak ilmuwan ya yang luar biasa dan tidak kalah oleh orang Arab. Jadi kalau selama ini kita tahu ketika misalnya menyebut ulama ya, misalnya ulama tertentu, maka kita kesannya langsung oh itu orang Arab. Ternyata kata Ibnu Khaldun tadi yang kami sebut itu dalam kitab Al-Muqaddimah, inna hamalatal ilmi fil Islam aktsaruhum minal ajam.
sebagian besar orang yang menjadi agen ilmu pengetahuan dalam Islam itu justru orang ajam, orang non-Arab. Ini bukan berpikir sektarian ya. Misalnya kita lihat di Cordova, Bapak Ibu, kita lihat misalnya salah satu kitab tafsir yang sangat terkenal itu ada tafsir Al-Qurtubi. Ya. Ini ada sekitar 12 jilid sangat besar. Yang menulisnya itu adalah Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu bahasa Arab nisbah kepada Cordova. Jadi Cordova itu Kurtubah bahasa Arabnya. Cordova, Kurtubah, orang yang lahir dan tinggal di Cordova disebut dengan Qurtubi. Ya. Ibarat orang yang lahir di Jawa, Al-Jawi. Nah, jadi penulis tafsir Al-Qurtubi ini atau Al-Imam Al-Qurtubi ini orang Barat, orang Eropa, orang bule lah kira-kira begitu. Dan masih banyak ilmuwan lain yang lahir di Cordova. Kalau hari ini kita mengenal Spanyol itu sebagai negeri sepak bola, ya, penghasil para juara, para bintang sepak bola, kita tidak boleh lupa bahwa dulu Spanyol itu Granada, Cordova, Sisilia itu adalah tempat lahirnya para ulama-ulama Muslim, para intelektual Muslim, para saintis Muslim, yang itu kemudian membangun wajah Eropa yang menjadi maju pesat seperti hari ini. Itu adalah peranan 750 tahun umat Islam membangun Eropa dengan peradaban yang luar biasa. Misalnya kita lihat sekarang beberapa istana peninggalan dinasti Umayyah di Spanyol itu Bapak Ibu hanya menjadi objek wisata saja. Dan kemudian pada tahun 1492, nah ini kekuasaan umat Islam di Spanyol ini mengalami kejatuhan yang salah satunya adalah karena serangan dari penguasa-penguasa Kristen ya, salah satunya yang kita kenal dengan Ratu Isabella itu ya, yang menjatuhkan dan mengusir umat Islam dari Spanyol. Bahkan ketika itu umat Islam diberikan pilihan masuk agama Kristen atau dibunuh atau keluar dari Spanyol. Dan disebutkan abad ke-17 atau 1600-an Islam kemudian betul-betul sirna dari Eropa, dari Spanyol terutama, dan sampai hari ini kita menemukan peradaban Islam yang sangat tertinggal dari peradaban yang lain. Nah, ini beberapa ilmuwan Bapak Ibu yang lahir dan membesarkan peradaban Eropa. Ya, kami singkat saja. Pertama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal sebagai filsuf, tapi yang lebih hebat lagi Ibnu Sina ini adalah seorang dokter. Ya, bapaknya dokter umat manusia di dunia ini dalam peradaban modern itu adalah Ibnu Sina, selain sebagai seorang filsuf. Saking hebatnya Ibnu Sina ini, itu beliau di antara kitabnya itu adalah ada kitab Asy-Syifa, ya, kitab perobatan atau kitab Al-Qanun fit Tibb. Jadi jauh sebelum para dokter barat itu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kedokteran, Ibnu Sina ini ya sudah menulis tentang undang-undang kedokteran. Jauh sebelum peradaban barat maju. Dan ini kitab Ibnu Sina ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk mereka pelajari dan dalami. Sementara kita, umat Islam, menganggap tidak keren kalau kita mengacu kepada karya-karya klasik. Kemudian Ibnu Nafis. Ibnu Nafis ini juga sama dokter. Beliau adalah orang yang melakukan, selain Ibnu Sina tadi, melakukan bedah, praktek pengobatan dengan cara bedah, dan beliau adalah orang yang menemukan pertama kali fungsi saraf. Gitu ya. Kita semua tahu ada miliaran saraf dalam tubuh manusia itu. Nah, orang dokter pertama yang melakukan penelitian tentang saraf itu adalah Ibnu Nafis. Ya, dokter muslim Bapak Ibu. Ada Al-Kindi, ada orang yang dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan dan penelitian. Ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini adalah orang yang mengajarkan astronomi, matematika, aljabar dan segala macam. Yang karya-karyanya juga ada. Kemudian juga ada Ibnu Khaldun tadi disebut sebagai bapak ilmu sosial ya, yang sekarang banyak dikutip. Kalau kita ya yang belajar mahasiswa lebih suka mengutip Max Weber misalnya, Emil Durkheim, bahkan Karl Marx dalam teori-teori ilmu sosial. Mereka tidak tahu bahwa Emil Durkheim, Karl Marx dan lain-lain itu belajar ilmu sosiologi itu dari Ibnu Khaldun. Ya, yang tadi itu kitab Al-Muqaddimah tadi itu. Ada Al-Idrisi misalnya, beliau adalah orang yang ahli dalam bidang geografi dan beliau
orang yang menulis peta dunia pertama kali. Ada juga Al-Biruni ya. Kemudian ada Abbas bin Firnas. Nah, kalau kita naik pesawat hari ini, orang yang pertama melakukan percobaan membuat pesawat itu bukan orang non-Muslim, orang Muslim. Beliau melakukan percobaan-percobaan agar manusia bisa terbang, yang kita kenal dengan alat hari ini. Kemudian juga Abul Qasim Az-Zahrawi dan lain-lainnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itu kira-kira yang ada dalam peradaban kita. Intinya adalah ini doktrin atau kata-kata yang sangat kita kenal. Bainama kanat Uruba ta'ishu fi dhulumatil jahli fil qurunil wusta. Ketika bangsa Eropa hidup dalam kebodohan dan kegelapan pada abad pertengahan, kanal muslimuna qadatal ilmi wa ashaba hadaratin alamiyatin bila naza'. Justru pada saat Eropa dalam masa kegelapan dan kemunduran, umat Islam itu adalah merupakan bangsa yang memimpin dunia dan membangun peradaban yang sangat tinggi. Dan ada satu pamnya Bapak Ibu, kalau bangsa Barat itu maju karena meninggalkan agamanya, ya, justru umat Islam itu mundur karena meninggalkan agamanya. Tadi itu mengapa orang Barat harus meninggalkan agamanya dulu, menjadi sekuler dulu agar bisa maju? Karena tadi itu doktrin gereja yang diyakini saat itu sangat bertentangan dengan hasil-hasil riset pengetahuan, sehingga setiap hasil penelitian yang bertentangan dengan doktrin gereja akan dihukum, disebut bid'ah, heretik, ya. Dan itu ilmuannya dihukum, ditangkap dan dihukum, disiksa, gitu ya, sebagai pelaku bid'ah dalam versi gereja. Sehingga para ilmuwan tidak akan maju kalau tidak melepaskan diri dari doktrin gereja yang seperti itu di abad pertengahan. Dan ini terkenal Bapak Ibu. Kita bukan menyudutkan agama tertentu, ini terkenal dalam saksi sejarah peradaban Barat, di mana bangsa Eropa, bangsa Barat pernah mengalami masa kegelapan yang luar biasa. Maka agar bisa maju, mereka harus meninggalkan agamanya, dan itu menjadi sekuler. Maka bagi bangsa Barat, menjadi sekuler adalah syarat agar bisa maju. Nah, ini dikopi oleh orang kita yang belajar dari Barat tapi tidak punya saringan. Ketika Barat menjadi maju karena meninggalkan agamanya, dia berpikir umat Islam juga harus maju, kalau harus meninggalkan Islam kalau mau maju. Akhirnya berpikir yang salah. Mengapa orang Barat tadi itu harus meninggalkan agamanya? Karena doktrin agamanya bertentangan sering sekali dengan hasil penelitiannya. Tapi kalau ajaran Islam, Al-Quran, justru adalah kitab yang mendorong ilmu pengetahuan, tidak mungkin ditinggalkan. Dan kita menjadi terbelakang karena memang kita meninggalkan agama kita. Banyak perpecahan, kemudian tidak banyak melakukan penelitian. Nah, ini beberapa pengakuan misalnya terhadap jasa peradaban Islam. Salah satunya disampaikan oleh Jawaharlal Nehru, ya, pemimpin India. Beliau menyebutkan bahwa pengetahuan modern itu dan Baghdad yang dibangun sebelum di Eropa, ya, oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu, ini merupakan pusat peradaban di mana melahirkan banyak ilmu pengetahuan seperti tadi, ya, Ibnu Haytham, ahli optik Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, sehingga ilmu pengetahuan yang mereka rintis, yang mereka kembangkan itu dikaji lebih dalam, dikembangkan lebih dahsyat lagi di Eropa. Muncullah ilmuwan seperti Galileo Galilei, ada Kepler, ada Copernicus, ada Newton dan segala macamnya. Dan itu mereka sebetulnya belajar dari Islam, gitu, dari umat Islam. Ini juga pengakuan Gustav Le Bon, ya. Beliau adalah seorang arkeolog dan juga seorang psikolog. Beliau mengatakan bahwa karya-karya umat Islam itu diajarkan di perguruan tinggi Eropa itu selama, di sini sebutkan 5 abad, khamsah qurun, au sittah qurun, 5 sampai 6 abad itu bangsa Eropa belajar ilmu pengetahuan itu dari umat Islam. Dan kitab-kitab karangan ulama Muslim diajarkan di perguruan tinggi Eropa. Nah, ini peradaban yang dibangun dulu di Andalusia, Spanyol itu, kita lihat Bapak Ibu, ada pabrik, ada pabrik baju, pabrik kulit, dan segala macam, ya, perabotan-perabotan yang menunjukkan adanya peradaban yang sangat tinggi dari umat Islam. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah, yang pada intinya kita sebagai umat Islam itu tidak boleh merupakan masa lalu kita, ya, tidak boleh kemudian menjadi inferior ketika berhadapan dengan peradaban Barat, ya, seolah-olah apa yang berbau Barat itu adalah berbau pasti kemajuan, gitu ya.
Dan apa yang berbau Islam adalah keterbelakangan. Nah, jangan sampai begitu. Sebab Islam memiliki ruh kemajuan dan itu kemudian menjadi penggerak bagi bangsa Eropa sendiri. Tetapi ketika Islam belajar ilmu pengetahuan dari Yunani, umat Islam jujur, gitu ya, mengaku bahwa kami belajar dari Yunani, kami menerjemahkan karya-karya Aristoteles, kami menerjemahkan karya Plato dan segala macam, jujur. Tapi ketika Barat belajar dari Islam, nah ini mereka tidak jujur, mereka mengkat seolah-olah Barat itu belajar tentang ilmu pengetahuan, tidak belajar dari peradaban lain, seolah hasil karya mereka. Padahal tidak ada satu peradaban pun yang tidak belajar dari peradaban yang lain-lainnya. Nah, jadi kecuali muncul Bapak Ibu para ilmuwan Eropa terakhir ini yang jujur mengaku bahwa umat Islam memiliki kontribusi dalam kebangkitan bangsa Eropa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, melihat serta optimis ya terhadap peradaban umat Islam yang mudah-mudahan nanti bisa kita bangkitkan kembali. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Uus tidak ada suaranya. Ustaz. Suaranya Ustaz Husni. Pak Ustadz. Ustaz Husni suaranya tidak ada, Ustaz. Belum ada, Ustaz. Kayaknya di miss call aja, Bu. Ya. Saya ambil alih aja ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Sudah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hilang lagi, Ustaz. Hilang lagi, Ustaz. Sama Bu Heni Halo? coba, Bu. Ya. Ada, Bu? Ada. Silakan, Ustaz. Jazakumullah khairan katsira, Bu ya, atas pemaparannya pada subuh hari ini begitu luar biasa, pemaparan yang begitu mendalam sekali tentang peradaban Islam ini. Baik, untuk mempersingkat, mengefisienkan waktu, sudah ada yang raise hand dari Ustadz Mahmud Sapengi, pengen menanyakan mungkin singkat, padat, pertanyaannya enggak kepada Ustadz Mahmud Sapengi. Assalamualaikum, Prof. Suaranya belum terdengar, Prof. Yang lain dulu, Ustaz Husni. Di sini Baik. di chat Kalau di chat ada ya. pertanyaan. Pertama dari Pak Muhikin dari PCM Rancaikek, bagaimana terkait arsitek Spanyol yang dibangun, apakah ada pengaruh ataupun arsitek Islam di sana? Mangga Buya langsung ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua PCM Rancaikek ya. Ya, betul. Kalau kita lihat misalnya Istana Alhambra itu yang sekarang masih berdiri kokoh dan kemudian menjadi objek wisata, itu adalah salah satu contoh bentuk seni Islam, seni arsitektur Islam yang sangat luar biasa di Eropa, gitu ya. Jadi bukan hanya Islam itu bukan hanya membangun peradaban rohani, tetapi juga peradaban materi, di mana bekas-bekas kejayaan Islam di Eropa sampai hari ini, di Cordova tadi itu ya, di Sisilia, di Andalusia, di Spanyol itu masih sangat kokoh berdiri, gitu. Dan ini menjadi bahkan beberapa tempat berubah menjadi tempat ibadah agama lain, gitu ya. Dan itu merupakan karya dari umat Islam dengan karya seni yang sangat tinggi, gitu. Itu salah satu contohnya saja, dan masih banyak yang lain-lainnya. Baik, Prof Mahmud sudah ada? Tampaknya belum ada, Pak. Oh, belum. Baik, Ada, ke pertanyaan Pak di chat yang kedua. Peradaban Islam pernah berjaya, bagaimana dipaparkan Ustaz, tapi sekarang Islam berada di buritan peradaban. Dunia Islam yang mengaku percaya pada wahyu sebagai jangkar bangunan peradaban Islam malah terlibat berbagai konflik yang tak berkesudahan.
Quo Vadis peradaban Islam. Ini seperti apa, Buya? Ya, betul. Ini memang kita mengalami krisis yang luar biasa ya. Sehingga salah seorang ulama ya itu menulis sebuah kitab itu. Sebenarnya itu dialog dengan Syakib Arsalan. Jadi judul bukunya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam itu mundur sementara umat yang lain malah maju hari ini? Kalau kita lihat ya memang ada faktor tabi'i di situ, faktor natural. Kalau kita lihat misalnya teorinya Ibnu Khaldun ya. Peradaban itu kata Ibnu Khaldun tadi itu dia seperti manusia. Jadi ada masa lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, maju, jatuh gitu ya. Itu peradaban perkembangan sebuah peradaban itu begitu kata Ibnu Khaldun. Ini dibuktikan misalnya dengan dengan peradaban bangsa Yunani misalnya, Pak Ibu. Yunani dulu luar biasa ya. Pada tahun 600 sebelum Masehi, dunia ini dikuasai oleh peradaban Yunani dan sampai hari ini masih ada bekas peninggalannya. Umat Islam itu belajar dari Yunani gitu. Peradaban Yunani sangat luar biasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Tapi kemudian beberapa tahun lalu kita mendengarkan kabar bahwa Yunani menjadi negara yang bangkrut. Ya. Jadi ada masa pasang surut sebuah peradaban. Kemudian juga peradaban Firaun juga sama begitu. Peradaban India, Persia dulu juga sama. Peradaban Persia itu pernah menguasai dunia. Peradaban Romawi juga sama, India juga sama. Hari ini tidak muncul. Nah, umat Islam juga demikian. Jadi dari faktor natural ada menurut Ibnu Khaldun itu adalah sunnatullah peradaban. Itu berputar peradaban dari lahir. Ya, peradaban Islam tentu lahir pertama kali ketika Rasulullah menerima wahyu ya. Dan jatuh ketika umat Islam terusir dari Spanyol, juga ketika khilafah Utsmaniyah ya, Turki Utsmani itu dibubarkan oleh Kemal Atatürk. Tapi di sisi lain ya memang juga umat Islam itu tidak mengantisipasi persoalan ini. Misalnya salah satu faktor kejatuhan umat Islam di Eropa ya di Spanyol itu adalah karena terjadinya perpecahan, perebutan kekuasaan. Nah, ini di mana-mana ini. Jadi terjadi disintegrasi yang sangat parah di wilayah kekuasaan umat Islam Spanyol waktu itu, sehingga setiap kali orang merasa memiliki pengikut, merasa memiliki grassroots yang banyak gitu ya, kemudian mendirikan dinasti, mendirikan kelompoknya sendiri, dan kemudian bukan hanya mendirikan kelompok sendiri, tetapi memerangi pemerintah pusatnya. Saat itu begitu. Jadi pemerintahan umat Islam di Spanyol itu dirongrong oleh pemerintahan umat Islam yang kecil-kecil yang ada di sekitarnya. Dan sejak umat Islam masuk ke Eropa, bangsa non-Muslim itu mereka sangat dendam terhadap umat Islam, sehingga mereka mencari kesempatan kapan agar dapat mengusir umat Islam dari Eropa. Mereka selalu gagal dan menemukan momentumnya di abad ke-15 itu ketika umat Islam semakin terpecah-pecah, maka kemudian umat Islam menjadi jatuh. Ya. Nah, mengapa semacam itu? Nah, tadi itu di antaranya adalah karena kita kalau dari jawaban limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum, mengapa umat Islam terbelakang dan umat lain maju? Itu tadi karena faktanya terbalik. Semakin umat Islam berpegang teguh pada agamanya, mengamalkan nilai-nilai agamanya, mengamalkan nilai ikhlas dan kejujuran membangun peradaban negeri dan agamanya, maka umat Islam akan semakin kuat. Dan semakin umat Islam jauh dari Qur'annya, semakin jauh dari agamanya, semakin tidak mengamalkan agamanya, maka umat Islam akan semakin terbelakang. Maka hari ini umat Islam, karena kita ya Al-Qur'an kita hanya jadi, bagi sebagian kita hanya jadi hiasan, hanya kita banggakan pada saat nuzulul Quran,
kita tidak mewarisi ruh kemajuan dan peradaban dari Al-Quran. Kan gitu ya. Al-Quran mengajarkan kita membaca, ya kan? Kitanya malas membaca. Sekali kita rajin membaca, hanya membaca status gitu ya, membaca postingan gitu. Bukan membaca buku, bukan melakukan penelitian gitu kan. Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat adil, kitanya kemudian lalim. Al-Quran memerintahkan kita untuk ikhlas tanpa pamrih, kitanya selalu punya kepentingan. Jadi perilaku kita semakin banyak bertentangan dengan Al-Quran, itu adalah cerminan bahwa kita tinggal menunggu masa kejatuhan, siapapun saja itu. Jadi semakin kita jauh dengan Al-Quran kita, maka kita akan semakin lemah. Semakin kita dekat dengan Al-Quran kita, maka umat Islam akan semakin kokoh. Dan hari ini perpecahan itu bukan dimulai oleh masyarakat, pecahan itu dimulai oleh orang-orang yang berpendidikan, gitu ya. Orang berpendidikan, ustadz mubalik terlibat dalam dalam memecah belah umat, ya, menjual belikan umat, ya. Nah itu karena kita semakin jauh dengan Quran kita, dan itulah yang diinginkan oleh orang yang tidak suka dengan Islam. Sebisa mungkin umat Islam itu semakin dijauhkan dari Islamnya, karena dia akan semakin jauh dari sumber kekuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya atas tanggapan dan jawabannya. Satu pertanyaan lagi mungkin, ini sudah ada yang raise hand, Bapak Abdul Manang dari PDM Kota Kendari. Silakan Pak. Singkat padat saja Pak pertanyaannya. Tolong di unmute. Ini ada beberapa penjelasan tadi Bapak tadi yang saya ingin tanyakan mengenai kenapa terjadi kemunduran Islam di Eropa. Kalau saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama karena Islam pada saat itu sangat egois. Yang kedua tidak saling mempercayai. Nah, sekarang ini kita melihat lagi di Indonesia akan terjadi seperti itu. Ada beberapa seperti kemarin saudara-saudara kita dari HTI, semua Islam dikafirkan. Semua pemimpin kafir. Muncul lagi Salafi. Salafi mengkafirkan lagi orang. Ini Pak bisa menghancurkan umat Islam. Kita bagaimana cara kita menghambat yang seperti ini, kaum umat Islam yang mengkafirkan umat Islam, sehingga peradaban Islam itu akan bisa hancur. Ini barangkali ada suatu faktor yang terjadi di Indonesia karena adanya orang-orang yang bukan Islam yang memahami Islam, tetapi bukan orang Islam. Nah ini seperti ini barangkali perlu dari kita Muhammadiyah pergi mencari penyebab seperti itu, sehingga orang-orang seperti ini yang mengkafirkan orang Islam, bagaimana ada dialog antara mereka sehingga peradaban Islam itu tidak akan hancur. Ini barangkali perlu saya tegaskan di sini, karena kita sebagai kader Muhammadiyah melihat seperti itu sini. Karena apa? Ada beberapa dari mereka mengatakan kami juga kemakdahlan itu adalah pembawa daripada ajaran Salafi. Nah ini barangkali perlu kita melihat kenapa seperti itu. Itu mau menghancurkan Muhammadiyah. Barangkali ini pertanyaan saya Pak. Demikian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Buya untuk langsung ditanggapi. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul Manan. Ini dari Kendari ya. Subhanallah, udah lebih siang di sana 1 jam ya. Ya betul sekali, karena orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu tahu betul penyakit orang Islam. Satu, mereka kadang-kadang merasa benar sendirian. Yang kedua, itu kan umat Islam itu sebagian ini, ya, yang tidak mengamalkan Islamnya itu kemudian mudah menyingkirkan orang lain. Gitu. Kalau sudah merasa benar sendirian, yang lain kan dianggap salah. Sehingga kemudian mengecilkan diri. Umat Islam itu seperti saya saja, yang lain nggak Islam ya. Jadi kan jadi sempit. Rasulullah itu memperbanyak umatnya itu. Semua diaku oleh beliau sebagai umatnya yang bersyahadat, yang membaca 2 kalimat syahadat, meyakini 2 kalimat syahadat, bagaimanapun cara sholatnya itu muslim, itu umatku kata Rasulullah.
kita merasa sok tahu dari Rasulullah, kita sebut itu bukan umat Islam. Islam itu hanya saya gitu. Jadi mengkerdilkan umat Islam sendiri. Jadi kita semakin lemah hari ini. Dan kalau istilah seorang cendekiawan Muslim dari Aljazair, kita itu mengapa orang-orang mudah mempersekusi umat Islam, karena kitanya membiarkan pada posisi yang lemah dan posisi layak untuk dipersekusi. Jadi kalau kitanya kuat kan orang tidak mungkin itu. Jadi kalau kata beliau itu qabiliyah lil isti'mar. Kita ini punya mentalitas untuk dijajah dan dilemahkan. Bahwa manusia itu secara naluriah zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah dalam Al-Qur'an. Nah, titik kelemahan manusia itu di situ, dan titik terutama umat Islam, disitulah kemudian kita dimain-mainkan. Kemudian misalnya berislam bukan untuk berislam, tapi untuk meraih jabatan, untuk meraih kekuasaan dan segala macam. Kemudian untuk mencapai kekuasaan itu kita bagaimana menyingkirkan orang lain, menjatuhkan orang lain dan segala macam, yang secara tidak sadar ya kita itu ya tadi itu sedang menggali lubang kubur sendiri untuk mencelakakan diri kita sendiri. Karena mencelakakan umat Islam lainnya, kita mencelakakan diri kita sendiri. Nah, tentu Muhammadiyah punya prinsip. Ya, prinsip diantaranya adalah bahwa Muhammadiyah tidak bisa disebut sebagai kelompok partisan. Muhammadiyah, misalnya sebagian orang membajaknya sebagai Salafi, sebagai Wahabi dan lain, tidak bisa begitu. Muhammadiyah punya manhaj tersendiri. Ya, Muhammadiyah punya manhaj tersendiri yang punya irisan dengan madhab apapun dalam Islam. Muhammadiyah punya irisan dengan Salafi ada, punya irisan dengan Mu'tazilah ada, punya irisan dengan Syiah ada. Ada apa irisan Muhammadiyah dengan Syiah? Mencintai Ahlul Bait. Mencintai keluarga Rasulullah itu kewajiban kita. Jadi bukan hanya hak orang Syiah mencintai Ahlul Bait, kita orang Muhammadiyah wajib mencintai Ahlul Bait. Maka kita punya irisan. Nah, maka oleh sebab itu umat Islam itu tidak bisa dibajak ke kelompok-kelompok tertentu. Ya, apalagi disederhanakan. Karena Muhammadiyah tidak kunut, ada kelompok tertentu yang tidak kunut. Muhammadiyah ini Wahabi, Muhammadiyah ini Salafi, gitu kan? Itu terlalu menyederhanakan dan pemahaman yang sangat dangkal tentang Islam dan tentang Muhammadiyah. Nah, maka di atas perbedaan semua itu, di atas ciri khas Muhammadiyah atau organisasi lain, ya memang kita perlu menjalin kebersamaan dengan sesama umat, gitu ya. Menjalin kebersamaan, ada hal-hal prinsipil yang sama di antara kita ini yang bisa dijadikan perekat untuk mempersatukan umat Islam. Ya, Muhammadiyah dengan ciri khasnya, dengan manhajnya, organisasi lain pula dengan ciri khas dan manhajnya, silahkan, tidak perlu dibentur-benturkan, sebab itu adalah urusan khilafiyah dan bukan urusan yang prinsipil dalam beragama. Ya, terima kasih Pak Abdul Manang dari Kendari, Pak Husni. Baik, terima kasih Dr. Cecep atas segala penjelasan dan jawaban-jawabannya. Mohon maaf kepada yang sudah bertanya, karena ini mengingat dengan waktu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Sebagai mungkin terakhir. Assalamualaikum Pak Husni. Baik. Assalamualaikum. Baik Prof, gimana? Mohon maaf ya, ingin berpartisipasi gitu. Apalagi ini pemaparannya sangat aktual dan relevansi dengan Muhammadiyah, itu ada hubungan yang sangat nisbahnya sangat erat. Muhammadiyah ingin menjadikan umat Islam itu umat Islam yang berkemajuan, al-Islam atau ad-dinul Islam al-hadoroh. Kalau dipersandingkan antara Sakib Arsalan tadi ya, lima data akharal muslimun walimadza laqaddama ghairuhum. Kemudian kalau tidak salah Muhammad Abduh atau Jamaluddin Al-Afghani, saya tidak ingat itu menyebut al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ya'lu wa la ya'lu, ya'lu wa la yu'ala alaihi. Nah, dari persoalan-persoalan itu, perpecahan, baik itu perpecahan yang dalam bentuk perpecahan syar'i ataupun furu, awalnya adalah persoalan politis.
dari persoalan politis dengan wafatnya Rasulullah, kemudian berebut jenazah Rasulullah belum dikuburkan, ada peristiwa Sakifah Bani Sa'idah yang kemudian mempersoalkan siapa pengganti presiden lah, khalifah ya, tapi kalau pengganti Nabi kan tidak bisa. Siapa yang mengganti ketika wafatnya Rasulullah untuk menjadi khalifah? Itu terjadi perdebatan yang sengit. Nah, persoalan-persoalan politik seperti inilah yang kemudian bergeser kepada persoalan tauhid. Ya, termasuk Wasil bin A'tha. Itu pada abad kedua Hijriah ketika masa Harun al-Rasyid, ini kan Islam itu mulai berkontak dengan Yunani dan kemudian maju seperti disampaikan tadi. Hanya persoalan yang paling ini Prof. Mahmud mungkin bisa disingkat Prof karena waktu kita mengingat ini Prof, mohon maaf, mengingat waktu sampai jam 6.30 ini mau di closing sama TV-mu. Jadi mohon keikhlasannya saja, nanti kita bisa lain waktu bisa disambung Prof. Mohon maaf sekali. Bu Yam, silakan untuk close statement. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Prof. Mahmud. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau adalah informasi sangat penting ya tentang akar dari sejarah peradaban umat Islam ya, yang sangat panjang itu, dan memang ini perlu dikaji secara khusus ya. Terima kasih Prof. Kami diingatkan pada akar sejarah itu. Mudah-mudahan kita bisa kaji di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih pada para jamaah sekalian yang istiqomah setiap pagi hadir dalam GSF kita. Demikian Ustaz Rusni, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Cecep Taufikur Rahman yang sudah memaparkan penjelasannya begitu mendalam. Terima kasih juga kepada para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, beserta jamaah, Bapak, Ibu, Jum yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi peradaban khusus untuk Aisyah, Jawa Barat. Saya sebagai host pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Sarusni, Sarena. Sami-sami, Prof. Sami-sami Dukul. Pak sudah seman. Silakan kalau mau dilanjutkan untuk komunikasi, silakan. Ya, bisa Ustaz. Ustaz Husni mangga. Oh, teraskan ya, Ustaz. Silakan teraskan ke Prof. Mahmud atau mohon. Prof. Mahmud untuk dilanjutkan. Mohon maaf tadi Prof berhubung dengan waktu dari. Ya, jadi memang perlu diketahui oleh seluruhnya bahwa kita sampai jam 6.30 itu terhubung dengan TV-mu, jadi tidak bisa kita ngotot ingin tetap harus melanjutkan pembicaraan. Mohon maaf kalau itu menjadi tidak nyaman buat peserta. Silakan sekarang kepada moderator, kami silakan. Mangga, Prof. Mahmud, hapunten pisan, Bro. Aduh. Tak can dibuka, Prof. Baiklah, Prof. Ya, punten dia memang gaptek. Jadi saya satu saja pertanyaan saya. Kalau kita pernah kontak dengan Yunani dan maju, ya, kemudian sejak perang salib ini ada dalam sejarah, sehingga juga dendam kepada persoalan akidah, bergerak kemudian meluluhlantakkan sampai peradaban, sampai perpustakaan di Cordoba itu dibakar. Ya, yang saya tanyakan satu saja, punten Ustaz, apakah mungkin bahwa peradaban Islam itu akan terpancar dari negeri NKRI ini? Kalau beberapa waktu yang lalu tuh pemain sepak bola ya yang kemudian berdakwah Islam, mualaf, kemudian juga baru-baru ini ada pendeta yang juga mualaf, padahal sepuh umatnya mungkin jutaan. Dan yang terakhir yang saya tahu ya, mungkin ada lagi, itu jenderal di Amerika menyatakan masuk Islam sebagai mualaf.
Nah, mohon pencerahan prediksi dari ini seorang sosiolog, seorang ustadz dan juga mumpuni, apalagi lulusan dari Pak Fauzi juga ya sama ya dari LC, tapi bukan lulusan COVID dia lisensi. Terima kasih, hanya itu saja. Terima kasih Bu Dian, Bu Dokter, Bu Hendy dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol Buya untuk langsung menanggapi. Baik, hatur nuhun Prof. Ini apa namanya pertanyaan yang mendorong kami untuk lebih banyak membaca ini. Jadi tadi kami sudah menulis, sudah menyebutkan Ibnu Khaldun ya, yang menulis Al-Muqaddimah dan karyanya ini dikutip oleh para peneliti di Barat gitu ya. Nah di abad ke-20 ini ada seorang cendekiawan dari Aljazair itu yang namanya Malik bin Nabi. Jadi Malik bin Nabi ini disebut-sebut sebagai orang yang meneruskan tradisi berpikirnya Ibnu Khaldun. Gitu ya. Malik bin Nabi itu punya puluhan karya. Salah satu karyanya itu beliau menyebutkan bahwa memang apa namanya peradaban Islam itu akan lahir kembali di semenanjung Melayu. Jadi kata beliau yang punya kans untuk itu adalah ya Indonesia dengan Malaysia. Terutama Indonesia ya, terutama Indonesia karena pertama penduduknya sangat banyak, negerinya sangat kaya, ya, umat Islamnya juga banyak, ya. Kemudian civil society-nya juga kuat, ya. Di situ ada ormas-ormas Islam yang sangat kuat, ya. Salah satunya Muhammadiyah dengan tadi seperti kata Prof. Mahmud itu menjadikan prinsip kemajuan dan peradaban itu sebagai ruh bagi Muhammadiyah. Maka kata Malik bin Nabi, Indonesia memiliki kans besar untuk tumbuhnya kembali peradaban Islam. Karena itu Bapak Ibu, mereka orang yang tidak suka terhadap umat Islam, ini kan gemeteran. Ya itu tidak terlepas dari tadi ada yang disebut dengan Islamofobia itu. Karena Islam yang dimunculkan saat ini dan menguasai media-media massa kita adalah ya Islam yang tidak toleran misalnya ya. Dikesankan Islam itu tidak bisa duduk berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan gitu. Sehingga orang menjadi takut terhadap Islam dan memang di situ ada upaya untuk mendangkalkan ajaran Islam. Dan ini bukan hanya zaman kita ya, dari dulu Islamofobia itu sudah lahir. Nah, di Barat, Bapak Ibu, betul seperti yang disampaikan oleh Prof. Mahmud tadi, kami sudah pernah membaca bahwa di Barat itu sekarang terjadi orang migrasi ke dalam agama Islam itu luar biasa. Di Eropa, terutama Eropa dan Amerika itu orang masuk Islam besar-besaran. Ya. Mengapa demikian? Ya, pertama ya, terutama setelah peristiwa peledakan 2001 itu, 11 September itu. Jadi sampai hari ini kan peristiwa 2001 itu dunia tidak jelas sebetulnya selain memunculkan Usama bin Laden dengan Al-Qaeda sebagai pelakunya, gitu kan. Tapi masih banyak orang yang tidak yakin dengan peristiwa itu kecuali sebagai sebuah konspirasi. Ada banyak orang yang berpendapat bahwa peristiwa 11 September itu adalah konspirasi. Nah, justru ketika dunia menghadapkan matanya dan menuduh bahwa salah satu kelompok umat Islam menjadi pelaku peledakan bom itu, dan itu sangat di cover oleh media dunia, orang kemudian pada saat itu berbondong-bondong masuk Islam. Mengapa? Kalaulah betul ada orang yang atau kalaulah betul bahwa pelaku peledakan 11 September itu adalah seorang Muslim, maka pertanyaan mereka, sehebat apa agama Islam bisa mendorong pengikutnya kemudian dia rela meledakkan dirinya? Apa sih kekuatan ajaran Islam itu? Apa sih letak rahasia kehebatan akidah Islam itu? Jika benar bahwa kemudian bisa mendorong seseorang berani membunuh dirinya, gitu, berani meledakkan dirinya, dan ini menjadi daya tarik untuk masyarakat Barat sehingga mereka banyak yang belajar Islam dan kemudian masuk Islam. Satu, misalnya
di Inggris tuh Bapak Ibu, sekarang wali kotanya seorang Muslim, ya. Kemudian sekarang di Eropa, di negara-negara Eropa itu boleh misalnya polisi, tentara itu boleh beragama Islam misalnya. Kemudian lagi tadi banyak bintang-bintang yang masuk Islam gitu ya. Terlepas dari level keislamannya, tapi kemudian Islam sekarang di Eropa dan Amerika sangat luar biasa, sangat menggembirakan. Sekarang jumlahnya sudah sangat signifikan dan mencapai puluhan juta. Nah, di antara penyebaran Islam yang sangat luar biasa di Eropa itu adalah juga hikmah terjadi apa yang disebut dengan Arab Spring, Arabi al-Arabi itu. Jadi tahun 2011-an kita masuk masa disebut dengan Arab Spring, revolusi di negara-negara Arab, mulai ke Tunisia ya, mulai Tunisia kemudian sampai Mesir dan negara-negara lain, yang kemudian karena beberapa negara Arab tidak aman karena konflik, mereka hijrah ya, mereka pindah ke negara-negara Eropa itu. Nah, mereka ini kemudian menjadi orang yang juga pada saat yang bersamaan berdakwah dan diterima di Eropa dengan sangat baik gitu. Jadi secara kuantitatif ini menunjukkan bahwa umat Islam, agama Islam semakin banyak di Eropa. Maka ada istilah sekarang itu di Barat disebut dengan Euro-Arabia. Jadi Eropa, orangnya tinggal di Eropa, berkulit Eropa, tapi agamanya agama Arab. Maksudnya adalah agama Islam gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, karena kuatnya kecenderungan orang-orang Barat, orang Eropa masuk Islam, gitu kan? Dan kan peradaban Eropa itu sekarang peradaban material ya. Tadi kami belum sempat singgung. Jadi peradaban yang hanya membesarkan sisi dampak, sisi material, sisi fisik, sehingga ruhani mereka banyak yang tergoncang. Ya, batin mereka, naluri mereka, fitrah mereka banyak yang tergoncang karena tidak terlayani oleh peradaban Barat yang sangat materialistik. Maka mereka mencari kebenaran. Nah, kebenarannya itu mereka temukan di dalam Islam. Sehingga mereka memilih Islam sebagai sebuah pilihan dan kesadaran tanpa paksaan. Bagi sebagian orang yang tidak suka terhadap Islam, ini adalah ancaman. Maka mereka berusaha kemudian sekuat tenaga untuk membendung ini. Ya, kalau istilah dalam Al-Quran itu yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka berusaha keras untuk memadamkan cahaya Allah, kan gitu ya. Wallahu mutimmun nurih. Sementara Allah Subhanahu wa taala akan tetap menyempurnakan cahayanya itu agar bersinar dimanapun, termasuk di Eropa. Nah, untuk menyudutkan umat Islam dan agama Islam yang sekarang semakin banyak diminati di Eropa, di Barat itu, maka kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang diupayakan supaya bisa menyudutkan kita. Misalnya peristiwa pemboman media di Prancis misalnya, dan di beberapa negara Eropa yang langsung dengan sangat mudah mereka menyebut bahwa pelakunya adalah seorang Muslim. Itu tiada lain, salah satu cara mereka untuk mendiskreditkan agama Islam, sehingga orang menjadi takut untuk berislam. Orang menjadi takut terhadap umat Islam dan mereka ingin mengesankan bahwa Islam adalah agama yang haus darah. Ini mereka inginnya semacam itu. Tapi mau bagaimanapun ya, orang-orang sekarang banyak yang lebih objektif ya, memandang Islam. Bahkan Bapak Ibu sekarang misalnya ajaran Islam itu lebih banyak diamalkan di Eropa dan di Barat ya daripada di kita. Misalnya prinsip kebersihan, negara-negara Muslim itu sebagian besar masih kotor dan jorok. Gitu. Di Eropa lebih bersih, disiplin, menghargai waktu. Bangsa Barat lebih menghargai itu daripada kita. Kita santai-santai, gitu kan. Istilahnya itu kalau orang Jepang berkeringat itu setelah bekerja, kalau orang kita berkeringat setelah makan. Jadi nilai-nilai keadaban dan peradaban itu justru banyak diamalkan di Eropa. Bahkan Bapak Ibu, yang terakhir ini kami dengar, prinsip ekonomi syariah ya, yang prinsipnya adalah keadilan, itu justru sekarang dipelajari secara masif di Inggris. Jadi orang kalau mau belajar tentang ekonomi syariah sekarang bukan harus belajar ke Mesir, bukan ke Saudi Arabia, bukan ke Maroko, bukan ke Aljazair, tapi harus berangkat ke Inggris. Jadi ada sebuah perguruan tinggi di sana yang mengembangkan kajian tentang ekonomi syariah yang sangat luar biasa, gitu ya.
sangat maju, sangat modern, prinsip-prinsip keislaman. Mengapa? Karena di Barat sekarang terjadi goncangan peperangan antara kaum sosialis dan kapitalis. Ekonomi Barat itu kan antara itu ya, ima dia ekonominya sosialis atau dia kapitalis. Ini pertempuran yang lama gitu, dalam ideologi masyarakat Barat. Yang dua-duanya tidak ideal, yang kapitalis tidak ideal, yang sosialis juga tidak ideal. Maka ketika hadir Islam dengan sistem ekonomi yang berkeadilan, Islam berada di antara ekstremitas sosialis dan kapitalis karena prinsip ekonomi Islam dibangun di atas keadilan dan kebersamaan. Maka orang-orang Barat yang tadi itu lebih senang dengan nilai-nilai semacam itu, nilai universal semacam itu, ketika mendapatkan sistem ekonomi Islam yang penuh keadilan itu, mereka tidak ragu untuk mengadopsi sistem itu di dalam sistem ekonomi mereka. Nah, ini dipelajari dengan sangat baik gitu. Ini salah satunya bahwa Islam itu punya kekuatan yang kita sendiri sering melupakannya. Mohon maaf. Nah, oleh sebab itu, jika umat Islam tadi semakin dekat kepada agamanya, apa yang disampaikan oleh Malik bin Nabi ini akan terjadi. Bahwa Indonesia dan Malaysia itu punya potensi menjadi tempat kembali lahir dan besarnya peradaban Islam di zaman modern ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Buya atas tanggapan dan penjelasannya. Mohon maaf untuk yang sudah raise hand. Kita batasi waktu dulu sampai hari ini mungkin ya. Nanti insya Allah mungkin tim dari GSM akan melakukan sesi kedua tentang peradaban Islam ini. Mohon dimaklumi, mudah-mudahan ageng tapahumna kanggo sadayana. Mohon maaf, saya dari moderator pamit undur diri. Terima kasih atas waktu sudah menyaksikan GSM hari ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, mudah-mudahan kita terus membangun peradaban yang baik untuk bangsa kita. Jangan kalah sama anak-anak Citayam, mereka aja membangun peradaban lewat fashion show-nya yang pada hari ini, tapi alhamdulillah sudah ditutup ya. Tapi ala kulihal bahwa peradaban Islam itu akan terus kokoh karena ada rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya Husni Hirjin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz Husni. Mohon maaf. Atur nuhun. Ibu Komandan Dr. Dian, atur nuhun. Ini Dr. Dian, atur nuhun. Cecep. Dr. Dian.